Rekan-rekan, secara umum KKNI dapat saya jelaskan seperti gambar ini. Saya mengambil gambar dari website, kemudian saya akan buka satu pilihan. Baik, ada beberapa pilihan yang ada di sini. Ini masuk dalam kategori image. Itu saya melihatnya dari image yang ada. Ini diambil dari universitas. Saya buka saja tentang KKNI. Nah, kalau melihat dari infografis yang ada di kerangka kualifikasi nasional Indonesia, saya melihat bahwasannya ada dua hal, yaitu jalur yang disebut jalur vokasi dan jalur keilmuan. Ada dua jalur untuk pendidikan formal. Ingat, ini hanya pendidikan formal. KKNI hanya mengatur pendidikan formal. Kemudian jalur pelatihannya, jalur pengalaman kerja ada di sini. Jadi nanti kalau rekan-rekan jalurnya bukan formal atau jalur pelatihan, Anda bisa melihat ini, yaitu pelatihan operator, pelatihan teknisi analisis, kemudian pelatihan ahli. Baik, untuk KKNI memiliki level 1 sampai 9. Jadi kalau Anda melihat ini adalah level yang dimiliki oleh KKNI, yaitu level 1, yang itu merupakan sekolah dasar lanjutan tingkat pertama. Kemudian yang kedua, level kedua, kalau itu distandarkan oleh pendidikan formal, maka level ini diduduki oleh SMU atau SMK di bidang vokasi. Nah, nanti rekan-rekan akan melihat bahwa bidang kerjanya hingga D1 terlihat bahwa bidang kerjanya masih berada di tingkat operator. Jadi kalau rekan-rekan akan melihat bahwa ke kerangka kualifikasinya sebagai apa, maka untuk jenjang ini setara dengan seorang operator. Nah, bagaimana dengan lulusan S1, D2, D3, D4 kalau di jalur vokasi? Nah, S1 ini berada di level 6, sedangkan D3 berada di level 5 dan D2 berada di level 4. Nah, di level 4 ini masih ada perbedaan ya, sebagai operator dan sebagai teknisi atau analis. Nah, rekan-rekan kalau sebagai analis dan teknisi, maka rekan-rekan akan menduduki jabatan di level 6, 5 dan 6. Tapi lebih khususnya adalah 6. Rekan-rekan, nanti rekan-rekan akan memasuki dunia profesi. Ini biasanya adalah sebuah sertifikat profesional dapat diperoleh dengan cara tertentu seperti pelatihan dan juga standar kualifikasi ya. Masuk di kualifikasi profesi, Anda akan ikut pendidikan itu, maka masuk ke level 7. Sedangkan di jalur non formal, jalur formal untuk keilmuan, level 7 tidak memiliki kans untuk mendapatkan profesi karena profesi berada di ranah vokasi. Jadi teman-teman kalau ingin mengambil profesi, maka teman-teman harus menyeberang ke jalur vokasi dari S1. S2 adalah level 8 dan S3 adalah level 9. Itu teman-teman secara umum kerangka kualifikasi dan job atau pekerjaannya adalah memang S2, S3 itu orang-orang yang ahli. Namun orang-orang terapan atau vokasi menyebutnya sebagai yang S3 adalah subspesialis, yang S2 adalah spesialis. Jadi itu yang mungkin penjelasan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi Anda akan bisa memahami jika Anda lulus S1, maka Anda akan menjadi teknisi. Sedangkan kalau lulus profesi, maka Anda sedikit akan memperoleh hak dasar sebagai seorang ahli. Atau pada ranah S2, Anda akan mendapatkan kesetaraan dengan spesialis, tentunya sebagai ahli apa. Rekan-rekan, itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan penjelasan kualifikasi
kerangka kualifikasi nasional Indonesia secara umum.